Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama kembali menjalani kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, tetap menjadi panutan dan junjungan kita. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 194. NKB 194 bait pertama dan yang kedua. Kau tetap Tuhanku Yesus. NKB 194 bait pertama dan yang kedua. Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Dahagaku akan damai, Kau puaskan sepenuh. Aku yang mendua hati, Kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kedamaian kami, Engkaulah oasis mata air di tengah-tengah padang gurun kehidupan kami. Ajarkan kami hari ini tidak mendua hati, dan kami mau bersatu hati, mau mengarahkan hati kami kepadamu. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, pembacaan firman Tuhan kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka Ulangan 27 ayat 11 sampai 26. Ulangan 27 ayat 11 sampai 26 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Ulangan 27 ayat 11 sampai 26, dengarkanlah sabda Tuhan. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asher, Zebulon, dan serta Naftali. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suaranya nyaring. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkap puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuk orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Tindakan tidak terpuji. Dalam hidup kita, tindakan tidak terpuji itu ada dua macam. Ada yang namanya kriminal sama dosa. Kalau kriminal sudah pasti dosa, tapi dosa belum tentu kriminal. Contoh, kalau mencuri, membunuh itu kriminal dan juga dosa. Tapi misalnya berbohong atau misalnya iri hati, itu tidak bisa dikriminal. Tetapi kedua hal ini adalah hal yang penting. Kriminal ini adalah hal-hal yang tidak baik, yang tidak terpuji, yang merugikan banyak orang. Dan negara menghimbau agar masyarakat tidak melakukannya. Sedangkan dosa, kalau tadi kriminal cuma yang terlihat dari luar, jadi tindakan tidak terpuji yang terlihat dari luar, sedangkan dosa adalah tindakan yang tidak terpuji baik yang kelihatan di luar maupun yang ada dalam hati. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau dosa, semua dosa dijadikan kriminal, wah
Kita semua udah masuk penjara kali, iri hati langsung masuk penjara, sakit hati masuk penjara, mendendam masuk penjara. Nah, tetapi inilah yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Ketika dulu istilahnya bukan demokrasi kayak sekarang, teokrasi. Jadi hukum agama itu jadi hukum masyarakat. Jadi bisa dibilang dosa itu adalah tindakan kriminal. Sehingga pada masa itu seperti bacaan kita ketika bangsa Lewi memimpin 6 suku lainnya untuk mengucapkan kata kutuk yang dipimpin orang Lewi. Karena memang orang Lewi ini kan hamba-hamba Tuhan yang memang dipilih untuk, jadi hamba Tuhan itu punya 2 tugas, memberkati dan mengutuk. Memberkati orang yang hidup seturut dengan ajaran Tuhan dan mengutuk orang-orang yang tidak mau bertobat dan tidak berubah. Jadi kutuk itu baru dicabut kalau mereka sudah bertobat. Nah, itu dilakukan supaya orang-orang bisa hidup benar secara sosial, secara moral. Dan tujuannya adalah tujuan yang sebenarnya supaya orang bertobat kembali ke bentuk awal, keindahan awal manusia ketika belum jatuh dalam dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama, bukan hanya kita menghindari hal-hal kriminal udah pasti nggak boleh, tapi juga dosa itu juga sebenarnya adalah potensi untuk melakukan hal-hal kriminal. Dari iri hati orang bisa membunuh, dari berbohong orang bisa mencuri, dari hal-hal yang sederhana menginginkan milik orang lain orang juga bisa jatuh dalam hal-hal kriminal. Sehingga sebelum itu jadi tindakan kriminal, kita harus mulai mengikisnya dari dalam hati kita. Oleh karena itu Tuhan tidak heran di Matius 5 dan 6 mengatakan bahwa ada hukum Taurat, contoh bilang tidak boleh membunuh, tapi kalau kamu mengatakan kafir kepada orang, kamu mengatakan menghakimi orang lain, itu udah membunuh. Kau memang dilarang mencuri, ya, kau dilarang zina. Tetapi kalau kamu sudah mikir aja tentang menginginkan hak orang lain, milik orang lain, atau keluarga orang lain, itu udah berzina. Jadi mulai dari dalam hati. Tindakan kriminal itu mulai dari dalam hati, bukan hanya karena ada kesempatan, tetapi karena ada niat dalam hati untuk memilih dan menyerah untuk jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, semoga hari ini kita tidak menyerah dan jatuh dalam dosa. Kalau kita udah tahu kalau hal itu adalah dosa, hindari. Kalau kita tahu ada dosa, kita jangan lakukan. Kita tetap harus kedepankan kebaikan, harus kedepankan tindakan-tindakan yang terpuji. Supaya apa? Supaya bukan hanya tidak jatuh dalam hal-hal kriminal, tapi juga supaya kita tidak jatuh lebih jauh di dalam dosa dan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita jadi saksi Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui tindakan hidup kita. Diberkatilah orang-orang yang mentaati firman-Nya, dan terkutuklah orang-orang yang mencoba-coba melanggar dan melawan apa ajaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh belajar dari umat Israel tentang kutukan kepada orang-orang yang tidak mau taat sama firman Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup betul dalam firman-Mu, ajarkan kami menjauhi semua larangan-Mu, ajarkan kami bukan hanya tidak berbuat kriminal, tetapi juga tidak berbuat dosa. Menghindari sedapat mungkin, walaupun kecenderungannya banyak Tuhan, tapi ajarkan kami untuk tidak menyerah pada dosa. Kami serahkan, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.